Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai identifikasi masalah komoditi padi dengan pendekatan 5W1H. Kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Devi Natalia dengan NPM 19754007 dan Reza Aldo Saputra dengan NPM 19754021. Baik, 5W1H yaitu pertanyaan yang jawabannya dianggap sebagai dasar pengumpulan informasi atau dalam memecahkan suatu masalah. Pada 5W1H ini diantaranya yaitu what, apa yang terjadi, kemudian yang kedua where, di mana masalah terjadi, yang ketiga when, kapan masalah terjadi, yang keempat who, siapa yang terpapar masalah, yang kelima how, bagaimana mengatasi masalah. Baik, di sini identifikasi masalah yang kami lakukan yaitu pada komoditi padi. Pada slide yang kali ini yaitu pada skala kecil, yaitu what, apa masalah yang terjadi pada jurnal penelitian yang telah kami baca, yaitu masalah yang terjadi kehilangan hasil panen dan pasca panen padi. Maka dari itu, perlunya dilakukan kesiapan teknologi panen dan pasca panen dalam menekan kehilangan hasil dan meningkatkan mutu beras. Yang kedua, where, masalah tersebut terjadi di daerah Sumatera Barat, yaitu Kabupaten Akma, Solo, Padang, 50 kota, Kota Payakumbuh, dan pesisir selatan. Kemudian when, masalah tersebut sering terjadi pada saat panen dengan cara keroyokan, masalah budaya, perontokan menggunakan gebot. Jadi, cara-cara yang digunakan oleh petani pada daerah tersebut yaitu masih menggunakan cara yang tradisional atau cara yang sederhana. Cara-cara tersebut masih berpotensi dapat mengurangi hasil dari produksi padi tersebut karena banyaknya kehilangan hasil pada saat dilakukannya panen dan pasca panen. Kemudian yang terpapar masalah ini yaitu petani itu sendiri. Jadi menjadikan hasil menjadi rendah dan konsumen memperoleh produk yang tidak berkualitas. Kemudian how, bagaimana cara mengatasi masalah tersebut, yaitu dengan menggunakan teknologi pangan untuk menekan kehilangan hasil, menentukan umur panen, cara panen, dan lain-lain untuk memperbaiki mutu beras. Kemudian telah siap diterapkan tingkat petani, oleh karena itu petani perlu didorong untuk menggunakan teknologi yang tersedia. Baik, identifikasi masalah komoditi padi pada skala perusahaan akan dijelaskan oleh teman saya, Reza Aldo Saputra. Dan selanjutnya adalah identifikasi masalah pertanian pada skala perusahaan. Yang pertama ada what. Resiko produksi beras di perusahaan UD Sido muncul. Terjadinya resiko tersebut, maka dapat dilakukan strategi dan mitigasi agar produk beras tetap optimal. Yang kedua ada where, di mana masalah tersebut terjadi di perusahaan UD Sido muncul di Kalimantan Timur. Yang ketiga ada when. Masalah tersebut terjadi saat dilakukannya penggilingan gabah di UD Sido muncul seperti keterlambatan bahan baku gabah, kerusakan alat produksi atau mesin penggilingan padi. Dan yang keempat adalah yang terpapar masalah yaitu pelaku bisnis atau pemilik usaha, pekerja petani. Dan yang kelima ada how. Dapat dilakukannya pemeliharaan mesin secara rutin agar dapat beroperasi secara optimal, menjamin kerjasama dengan petani agar kesediaan bahan baku dapat terpenuhi. Perlu dilakukannya penjagaan dan peningkatan kualitas agar konsumen puas. Menurut jurnal penelitian yang telah saya baca dan kelompok kami baca, keberhasilan produksi suatu komoditi sangat tergantung pada alokasi penggunaan sumber daya input secara efisiensi. Penambahan faktor-faktor produksi secara bersamaan akan berpengaruh terhadap penaikan produksi. Besarnya proporsi penambahan faktor produksi terhadap proporsi peningkatan produksi menghasilkan penilaian skala produksi returns to scale. Menurut Fitriani dan Sutarni, 2011, skala produksi sangat penting untuk menentukan usaha yang efisien. Maka, untuk mengetahui kondisi skala produksi suatu usaha dapat menggunakan aplikasi fungsi produksi.
agar kita dapat mengetahui tindakan yang dapat kita ambil untuk usaha tersebut supaya lebih efisien. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.